ayat di dalam Al-Qur'an. Al-ayah itu artinya sebuah tanda, sebuah alamat. Alamat itu bukan dalam bahasa Arab, bukan alamat kayak alamat palsu gitu ya. Sebuah tanda yang ketika kita menerima, memahami, mencerna tanda itu membuat kita dekat dengan Allah, membuat kita ingat dengan Allah, itu ayat. Jadi ketika Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaj, maka pasangan itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang kalau kita pandang, kalau kita cermati, kalau kita berinteraksi, maka dia harus mengingatkan kita, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu dicatat. Karena ini jarang dibahas. Orang biasanya wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum litaskunu ilaiha, yang dibahasanya adalah sakinah mawaddah warahmah. Tapi jarang orang kemudian memahami kenapa sih Allah menyebutkan bahwa pasangan itu adalah ayat. Nih cucu saya tuh suaranya maaf ya kalau mengganggu. Ini perlu difahami betul. Jadi apapun nanti yang kita lihat, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita dapatkan dari pasangan kita itu, mindset kita adalah bahwa pasangan kita itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang harus membuat kita ingat kepada Allah, harus membuat kita lebih mengenal Allah, harus membuat kita lebih mendekat kepada Allah. Dahsyat nggak? Jadi nanti ketika kita melihat pasangan kita marah, min ayat. Nanti ketika melihat pasangan kita setelah tua keriput, min ayat. Nanti melihat suami yang kalau udah tua nanti mulai gendut, mulai botak, mulai buncit, min ayat. Itu nggak gampang, nak. Itu nggak gampang. Kalau kita bisa melihat sesuatu itu sebagai ayat-ayat Allah, maka kita tidak melihatnya dengan mata kepala, dengan mata fisik, tapi kita melihatnya dengan mata batin, dengan mata hati, dengan mata ketakwaan dan keimanan. Itulah makanya di Al-Nisa ayat 1, perintah bertakwa itu menjadi mainstream ketika Allah mengingatkan tentang pasangan dan keturunan. Itu satu. Oke, lanjut di slide 10 ayatnya. Dan kemudian Allah katakan, azwajat itu apa? Litas kunu. Next sayang. Di slide 10-nya. Itu yang pertama ya. Ayat itu menjelaskan bahwa pasangan kita adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Next Salwa. Yang kedua kemudian Allah katakan di surat Al-Mu'minun, litas kunu. Li ini di dalam bahasa Arab sering kali maknanya itu untuk, itu sebetulnya diterjemahkannya hanya untuk. Jadi ketika orang nikah itu hanya untuk tenang. Jadi kalau ada sesuatu yang membuat tidak tenang, hempaskan. Apa aja itu. Ketika sesuatu ada yang menimbulkan ketidaktenangan, atau sudah tenang tapi kemudian mencari-cari ketidaktenangan, jangan diikuti, karena sesungguhnya nikah itu hanya untuk tenang. Apa itu sakana? Sakana itu asrama, itu kan disebutnya sakan. Itu adalah tempat berdiam, tempat tenang, tempat peraduan. Sakinah itu kalau dalam bahasa Arab, dari akar katanya, sakinah itu sebuah keadaan yang asalnya bergolak. Kalau teman-teman bayangkan mendidihkan air, apinya besar sampai air itu mendidih, kemudian dimatikan apinya, apa yang akan terjadi? Letupannya tidak meletup lagi, kemudian dia tenang. Permukaannya jadi datar. Itu sakinah secara bahasa. Jadi pasangan yang tadi kemudian dipandang sebagai ayat-ayat Allah, kalau kita benar memandang pasangan kita sebagai ayat Allah, maka dia akan senantiasa menenangkan kita. Apapun adanya. Karena yang kita pandang bukan pasangan kita dengan mata kepala kita, tapi yang kita pandang adalah ayat-ayat Allah yang kita pandang dengan mata batin kita, mata ketakwaan kita, mata keimanan kita.
Oh, ini pelajarannya seumur hidup, Nak. Sampai sekarang saya masih belajar itu. Jadi hanya untuk tenang. Nanti kalau sudah tenang, kalau kita sudah sakinah, jadi apa namanya? Tujuannya itu tuh satu aja, ditaskunu supaya kamu tenang. Lalu kalau sudah tenang, waja'ala kata. Waja'ala itu Allah jadikan, Allah turunkan. Bainakum mawaddata warahmah. Di antara kalian mawadah. Apa itu mawadah? Mawadah itu asmara, gairah cinta. Mawadah itu kaitannya dengan fisik, dengan pandangan. Maka dia disebut duluan karena mawadah itu akan cenderung muncul di awal-awal pernikahan. Jadi mawadah itu secara bahasa mawadah juga artinya itu lapang. Lapang itu ya lapang luas. Orang baru bisa mawadah, baru bisa memiliki kecintaan, gairah cinta kepada pasangannya ketika dia punya hati yang lapang. Oke, ini pasangan saya, dia begitu adanya, saya akan terima dia apa adanya, saya akan menerima ketidaksempurnaannya secara sempurna. Jadi yang kita akan terima nanti dari pasangan itu bukan kesempurnaan, tapi bagaimana kita cara menerimanya sempurna, maka ketidaksempurnaan itu tidak akan merugikan kita, tidak akan membuat masalah dalam hidup kita. Coba bayangkan, kalau misalnya teman-teman dilempar sebuah bola basket, tapi cara kita menerimanya benar, membahayakan kita nggak tuh bola basket? Enggak. Kita akan aman dengan bola sebesar itu. Tapi sebaliknya, kalau ada orang kemudian melempari kita dengan sebutir kelereng, tapi cara menerima kita salah, kita enggak kuda-kuda, enggak taki-taki, enggak siap, meleng, maka sebutir kelereng itu akan menjadi masalah di dalam kepala kita, mata kita, hidung kita, badan kita yang lain. Jadi bukan soal sempurna atau tidak sempurnanya pasangan kita, tapi bagaimana cara kita menerima pasangan itu secara sempurna. Nah, itu mawadah. Warahmah, jadi kalau kita sudah berhasil tenang, itu akan Allah kasih rasa cinta itu, rasa lapang dada itu, dan kemudian rahmah. Nah, rahmah ini disebutnya di ujung. Rahmah ini kaitannya dengan keinginan untuk menutupi kekurangan, keinginan untuk mengasihi, menyayangi. Ini biasanya muncul di usia-usia pernikahan yang kadaluarsa, 30 tahun, 25 tahun gitu. Itu akan muncul. Nanti sudah bukan lagi rasa cinta asmara yang muncul di pernikahan, di pasangan yang nikah udah 25 tahun, 30 tahun, dan seterusnya. Itu yang ada tuh rahmah. Dan kalau rahmah ini tidak ada, tidak Allah berikan, bahaya juga. Saya pernah ada kasus nenek-nenek usia 65 tahun, Bu Sufi, saya lagi ngurus perceraian sama suami saya. Kata saya, ngapain 65 tahun ngurus perceraian, tinggal nungguin malaikatul maut berdua aja kan. Ya tapi ketika Allah nggak kasih rahmah gitu, kekurangan-kekurangan itu nanti kita bicara lah ya di di sesi keempat ya, komunikasi suami istri nanti insya Allah. Nah itu rahmah. Lalu kata Allah, tapi ayat-ayat itu, pasangan yang dijadikan kita memandang sebagai ayat bersama Allah, sakinahnya, mawadahnya, rahmahnya itu, di dalam peristiwa-peristiwa itu, di dalam perkara-perkara itu, kata Allah, la ayat. Lamnya lam taqid. Lam yang menunjukkan penegasan. Sungguh di dalamnya, kata Allah, ada ayat-ayat Allah, tapi ayat-ayat ini nggak bisa ketangkep oleh sembarang orang. Hanya bisa tertangkap oleh orang-orang yang berpikir. Menarik ya teman-teman ya. Di sini disebutnya inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Tapi nanti teman-teman lihat di surat Ar-Rum yang sama di ayat 22-nya, itu bukan kaum lil alimin, bagi orang-orang yang berilmu. Tapi ketika Allah katakan tanda-tanda kebesaran Allah di dalam konteks pasangan suami istri, itu baru akan ketemu kalau kaumnya berpikir. Minimal kaum di situ adalah suami, istri, keluarga.
Jadi proses berpikir, proses belajar, proses bertafakur dengan tanda-tanda kebesaran Allah itu madal hayah di dalam pernikahan. Artinya proses belajar tuh nggak akan selesai di dalam pernikahan. Nanti di awal pernikahan kalian harus belajar bagaimana menangkap irama, gaya, selera, cara berpikir pasangan kita. Itu nggak mudah. Setahun, 2 tahun pertama itu adalah proses menemukan ini jenis musiknya musik apa nih ya, gitulah kurang lebih. Nanti 2 tahun ke sana kita mengikuti, oh kalau musik begini nih cara menikmatinya begini nih. Kalau suami saya gayanya begini, saya harusnya begini nih. Nanti ketemu lagi di masa 30 tahun, 40 tahun, di mana kondisi psikologi seorang laki-laki, seorang perempuan sudah berbeda. Nanti di usia 5 tahun, 50 tahun ada masa menopause buat perempuan, ada masa andropause buat laki-laki, itu muncul masalah lain dan seterusnya. Maka proses berpikir, proses belajar itu sepanjang hayat. Baru kita akan menemukan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ya. Aduh, malam-malam gini bahasannya berat banget. Masya Allah. Lalu yang kemudian teman-teman sekalian, next, Salwa. Sebelum saya lanjut ke visi misi, kita harus memahami bahwa pernikahan itu karena dia maknanya kemarin apa? Nakaha, artinya lengket, lekat, dan seterusnya. Maka pernikahan itu bukan sekedar ikatan, bukan sekedar gabungan, tapi Allah menyebutkan pernikahan itu dengan kata mitsaqan ghalidha. Dan kata mitsaqan ghalidha di dalam Al-Quran itu hanya 3 kali disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Pertama ketika Allah menyebutkan konteks pernikahan di dalam surat An-Nisa ayat 21. Kemudian ketika Allah mengangkat sumpah Bani Israel di dalam surat An-Nisa 154. Dan kemudian di surat Al-Ahzab ayat 7 ketika Allah mengangkat sumpah para nabi. Coba perhatikan teman-teman sekalian. Yang satu ketika Allah mengangkat sumpah atas Bani Israel itu adalah sumpah atas sebuah kaum. Artinya mitsaqan ghalidha itu Allah gunakan untuk sebuah perjanjian agung yang dilakukan oleh antara Allah dengan Bani Israel saat itu. Yang kedua konteksnya adalah ketika Allah mengangkat sumpah para nabi. Sebuah tugas, sebuah amanah kerasulan yang sangat luar biasa. Dan kalimat itu kemudian Allah gunakan kalimat yang sama untuk menggambarkan ikatan akad seorang laki-laki dan perempuan dalam pernikahan. Mitsaqan ghalidha. Maka ikatan itu nggak main-main gitu, nggak main-main. Kenapa kemudian efeknya jadi kapitalisasinya besar dan seterusnya? Karena itu mitsaqan ghalidha. Bukan cuman sesuatu yang kemarin ada kasus lah, biasalah rumah tangga kata suaminya, hubungan kita tuh sebatas hubungan administratif yang kapan saja bisa dicabut dengan talak. Nggak gitu. Hubungan pernikahan itu hubungan mitsaqan ghalidha, walaupun mungkin prosesinya cuma 5 menit gitu ya, atau bahkan lebih kurang dari kurang dari 5 menit ketika seorang ijab kabul, tapi sesungguhnya dia mengangkat sumpah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sumpah sembarang sumpah, tapi mitsaqan ghalidha. Karena dia mitsaqan ghalidha, maka kemudian visinya adalah, next di slide berikutnya, visinya itu kalau dalam pemahaman saya, ini nanti teman-teman bisa amati ya ayat-ayatnya. Banyak ayat di dalam Al-Quran yang menggambarkan bagaimana keadaan surga-surga tertentu di dalam Al-Quran dan para penghuninya. Nah, surga Aden itu adalah surga yang Allah gambarkan sebagai tempat berkumpulnya sebuah keluarga besar yang saleh. Min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim man salah. Ketika mereka salih, min azwajihim dari pasangan-pasangan mereka, min abaihim dari ayah, kakek dan orang tua mereka, wa azwajihim wa dzurriyyatihim dan keturunan mereka, zuriyah bukan ibn ya, zuriyah. Ketika mereka saleh, Allah akan kumpulkan jannatun aden, adalah surga Aden
yang Allah akan kumpulkan semua keluarga besar yang solih di situ. Itu yang menjadi visi di dalam sebuah rumah tangga. Jadi bukan cuma kalau kita berpikir masa depan di dalam pernikahan, jangan sekali-kali berpikir masa depan itu nanti kita punya rumah, punya mobil, punya anak, punya tabungan, punya apa. Itu bukan masa depan, itu jangka pendek. Jangka panjang itu masa depan kita itu adalah berkumpul bersama di surga. Ini harus menjadi visi bersama semua anggota keluarga. Kalau nanti sudah punya pasangan, sudah punya anak, dengan menantu, dengan pasangan dan seterusnya, itu harus jadi visi lekat semuanya. Enggak cuman ke surga, tapi ke surga bareng-bareng. Ke surganya dengan cara seperti apa? Ke surga tanpa melewati neraka. Doanya kan gitu kan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bukan wadkhilna ilal jannah. Tapi wa qina azabannar. Jauhkan kami dari siksa api neraka ya Allah. Bukan cuma sekedar masuk surga. Kalau sekedar masuk surga, apa artinya kalau kita masuk surga? Bisa jadi kita masuk surganya itu kita mampir dulu ke neraka kan? Tapi kalau tidak masuk neraka, berarti gimana? Paling banter kalau dikatakan tidak masuk neraka, itu artinya paling banter itu ada di Al-A'raf. Al-A'raf itu bagian di antara surga dan neraka, ke surga hente, ke neraka hente. Itu buat orang-orang yang impas antara timbangan kebaikan dan keburukan. Jadi kalau tidak ke neraka itu, kalau ke surga itu belum tentu tidak ke neraka. Tapi kalau tidak ke neraka, pasti dia ada di surga atau paling banter ada di Al-A'raf. Jadi nanti teman-teman bisa lihat ya di surat yang paling komplit sebetulnya nanti kita bahas di keluarga musyfiqin. Itu ada di surat At-Tur ayat 22, bisa dari ayat 17 ya teman-teman nanti sampai ayat 26. Di surat Yasin juga seperti itu. Inna ashabal jannati al-yawma fi sughulin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal ara'iki muttaqi'un. Mereka berada di dipan-dipan yang empuk. Lahum fiha fakihah, bagi mereka aneka macam buah-buahan. Fakihah itu simbol ya, simbol dari hidangan. Lahum fiha fakihatum walahum ma yad'un, dan bagi mereka apa yang mereka minta, baik yang ketika mereka minta di dunia belum Allah kasih, atau yang mereka minta pada saat itu Allah kasih. Lalu pasangan yang bertelekan di atas surga itu dihampiri oleh Allah. Kemudian Allah katakan salam. Lahum fiha fakihatu walahum ma yad'un. Salamun, dan kata salam itu bukan dari malaikat. Qaulam mir rabbir rahim, kata Allah. Itu perkataan dari Rabb kalian yang Maha Rahim. Masya Allah. Yang udah nikah, waktu nikah kemudian datang tamu agung gitu, seneng nggak? Presiden misalnya, seneng nggak sih didatangin presiden? Ya, presiden mana lah gitu ya. Pasti seneng kan? Didatangin orang-orang terhormat, nah dikasih ucapan selamat gitu. Nanti kalau kita di surga bersama pasangan kita yang ngasih ucapan selamat itu qaulam mir rabbir rahim. Masya Allah. Bayang gitu ya. Udah semua ada. Inna ashabal jannatu fi sughulin fakihun. Sughulin fakih itu dalam tafsir kesibukan yang cuma satu. Kesibukannya bersenang-senang doang. Di surga itu nanti nggak ada kerepotan. Kalau di dunia kita mau menghadapi kesenangan, itu mesti diapit oleh dua kerepotan. Seneng kan nikah di hari H ada dua kerepotan. Kerepotan sebelumnya dan kerepotan sesudahnya. Sebelumnya nyiapin hajatannya, sesudahnya beberes hajatannya dari mana. Tapi di surga nanti enggak. Next. Nah, ini tentang visinya. Ini harus kuat betul ya. Jadi gimana caranya kalau kita paham dengan visi itu, maka semua episode di dalam kehidupan kita, merah, hitam, putih, pahit, manis, asam, sepet, semuanya harus kita create agar bisa mendapatkan keuntungan
di surga. Kecerdasan spiritualnya di situ. Seorang perempuan harus seperti itu. Seorang istri gimana caranya ternyata gitu ya, pas nikah ternyata laki gue gitu. Atau seorang laki-laki ketika mereka, ternyata akhwat tuh ternyata ikhwit gitu misalnya. Itu orang yang mempunyai orientasi tadi min ayatihi akan berpikir gimana caranya kejadian ini, takdir ini, peristiwa ini, episode ini menjadi bekal saya untuk makin mendekat ke surga. Ternyata pas udah nikah baru tahu istrinya kagak bisa ngaji misalnya gitu. Kalau kita mau berpikir min ayati, oh ini ternyata ladang jihad saya. Jadi berpikir di sini ada pahala buat saya, ayo saya ajarin sampai dia bisa. Tapi kalau berpikirnya ala orang ke mall, begitu bajunya, nyobain baju, ngambil baju, ternyata kegedean, ganti ah. Ternyata kesempitan, ganti ah gitu. Enggak gitu. Cara pandangnya itu adalah ladang pahala, itu adalah ayat-ayat Allah dan seterusnya. Oke, itu visi. Nah, kalau visi itu harus dielaborasi kan, harus dielaborasi dalam misi. Dalam pemahaman saya sependek pengetahuan dan ilmu saya, semoga Allah mengampuni saya kalau saya salah. Visi ini kemudian dijabarkan dalam 2 misi. Next. 2 misi itu, yang pertama adalah misi sebagai pasangan, yang kedua adalah sebagai keluarga. Kalau sebagai pasangan, elaborasi visi itu kita harus punya misi. Teman-teman paham ya, nggak usah saya sebutin apa bedanya visi dengan misi, udah cerdas-cerdas semua lah. Kalau ngomong mahasiswa mah enak. Misinya adalah yang pertama, kita menjadi pasangan yang sakinah, mawadah, warahmah. Sama wara harusnya. Karena wa itu huruf sambung, bukan suku kata. Tadi sudah saya jelaskan sakinah seperti apa. Orang pasangan yang sakinah itu adalah pasangan yang dia akan merasa tenang dengan pasangannya. Bukan sebaliknya. Jadi kalau dia punya keresahan, punya keletihan, punya kegalauan, yang dia bayangkan yang akan menenangkan itu adalah pasangan. Kalau sudah timbul gejala, gue males pulang ke rumah, ribet kalau udah pulang ke rumah tuh, istrinya cerewet, rumah berantakan, badannya bau, wajahnya kusut dan lain sebagainya misalnya gitu. Itu pertanda penyakit-penyakit yang akan merusak sakit. Gimana caranya Bu Subi? Komunikasikan. Nanti di sesi keempat ya. Sakinah itu paling tidak tenang. Pertama di dalam masalah ibadah. Kedua di dalam pandangan. Itulah kenapa kemudian bukan cuma perempuan loh ya teman-teman. Nanti kalau udah nikah itu bukan cuma perempuan yang harus mengurus penampilan. Rasulullah SAW seorang suami yang sangat romantis luar biasa. 3 benda yang beliau tidak pernah tinggal kalau bepergian. Siwak, sisir, parfum. Setiap Rasul akan pulang ke rumah para istrinya, beliau akan menyisir dulu, beliau akan bersiwak dulu, dan beliau akan menyemprotkan parfum ke tubuhnya. Sehingga ketika bertemu dengan istrinya, Rasul tampil dengan rambut yang rapi, mulut yang harum, badan yang wangi. Keren gak tuh? Jadi jangan cuma menuntut istri penampilannya harus cantik, harus harus mulus, tapi anggaran buat skincare-nya aja nggak dikasih. Alah. Enggak. Rasulullah mencontohkan seperti itu. Kenapa? Karena itu sumber sakinah. Yang butuh dengan sakinah pandangan bukan cuma laki-laki, walaupun memang laki-laki pandangannya lebih peka, lebih sensitif dibandingkan perempuan. Buktinya apa? Di surat An-Nur ayat 30, Allah lebih dulu menyebutkan laki-laki untuk menahan pandangan ketimbang perempuan. Nah, perempuan juga sama. Perempuan solihah salah satu cirinya kata Rasul dalam sebuah hadis adalah ketika dipandang menyenangkan, ketika ditinggalkan menenangkan. Diperintah dia taat, dipandang menyenangkan, ditinggalkan menenangkan. Jadi enggak kalau ditinggalkan tuh suami itu dari kejauhan, aduh ini bini gue gimana ya kira-kira gitu. Enggak begitu.
Jadi tadi tenang ibadah, tenang pandangan. Pandangan itu ini teman-teman, bukan cuma pandangan fisik ya, tapi pandangan persepsi. Kalau pandangan fisik itu jelas, udah, maka dijaga penampilannya, rapih tidaknya rumah, bersih tidaknya pakaian dan seterusnya. Kalau suami senangnya parfum ini, saya diajarin kalau kita belajar dari bukunya Pak Cahyadita Karyawan itu ya, yang memilih parfum seorang suami itu harusnya istri, bukan suami, karena yang nanti menikmati itu istri. Yang memilih parfum istrinya harusnya suami, karena nanti yang menikmati parfum istri itu adalah suami kita. Yang berikutnya adalah tenang atau sakinah dalam pendengaran. Pendengaran itu hearing dan listening ya. Jadi baik soundnya, suara yang terdengar oleh telinga suaminya, atau kabar tentang istrinya yang didengar oleh suami. Beda kan ya, hearing sama listening ya, udah teman-teman udah ngerti. Jadi kita harus menjaga, sama tadi kayak pandangan mata tuh fisik. Ya sama persepsi. Kita harus mempunyai persepsi positif tentang pasangan yang itu menimbulkan ketidaktenangan pasangan. Apakah dengan cacian, teriakan, sindiran, ejekan, kritikan yang tidak membangun dan seterusnya. Kalau itu tidak membuat sakinah, please jangan dikeluarkan dari mulut kita. Yang keempat, sakinah itu adalah sakinah penciuman. Emang segitunya Bu Supi? Yes. Ilmu pengetahuan sekarang membuktikan bagaimana aromaterapi itu berpengaruh kepada relaksasi otak kita. Itu udah banyak lah ya, jurnalnya udah dibuktikan. Maka dia mengatakan Muhammad Iqbal ya, mengatakan negara maju itu adalah negara, salah satu cirinya adalah negara yang konsumsi parfumnya tinggi. Kenapa? Oh, itu ada bahasannya. Artinya dia sudah sejahtera, sudah bukan lagi mikirin perut. Para sahabat itu konsumsi minyak wanginya luar biasa. Kenapa ini penting? Karena ternyata penciuman itu berpengaruh pada ketenangan. Wanginya tubuh kita, wanginya mulut kita, wanginya rumah kita, itu akan berpengaruh kepada tenang atau tidaknya orang yang ada di dalam rumah itu. Coba kebayang kalau misalnya suami pulang kerja capek jauh, datang ke rumah bau ketek, mau pulang makin males. Sama istri juga begitu, tiap mau tidur suaminya bau ketek dan seterusnya, nggak akan sakinah. Maka Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita bagaimana beliau memperhatikan betul aroma tubuhnya di hadapan istri. Dan Rasulullah membiarkan istrinya untuk menentukan parfuman yang akan jadi Rasul tuh kalau pakai parfum nggak kayak kita. Kalau kita kan parfum sedikit-sedikit gitu ya, kan mahal gitu. Rasulullah tuh dilumuri, dibaluri sama istrinya. Jadi kalau itu bukan cuma diceret-ceret, dilumuri sampai pernah dalam sebuah peperangan, saya lupa 3 hari atau 4 hari, Rasulullah itu tetap wangi. Yang kelima, tadi apa? Ibadah, penglihatan, pendengaran, penciuman, urusan perut. Ini urusan sandang pangan. Ini akan bikin ketenangan. Kalau urusan dapur beres, urusan pangan beres, insya Allah istri tenang, suami juga tenang. Bukan cuma istri loh, kalau urusan dapur beres itu yang tenang, enggak. Suami jauh lebih memerlukan stabilitas. Oh iya saya. Terima kasih. Okay. Kalau urusan dapur aman, itu sebetulnya yang paling tenang itu adalah suami. Karena ketika urusan dapur tidak aman, itu artinya harga diri dia sebagai seorang laki-laki nyungsep.
kebutuhan mendasar seorang laki-laki itu adalah sebagai nanti hari Kamis kita bahas, hari Kamis, besok kita bahas pertemuan keempat, insya Allah. Itu kebutuhan mendasar. Jadi seorang suami harus berusaha keras gimana caranya kebutuhan perut anggota keluarganya aman. Karena itu adalah prodidnya seorang laki-laki. Jadi ini perlu diperhatikan gitu ya. Walaupun bukan kewajiban istri ya. Para bapak-bapak, para akang-akang harus digarisbawahi ya, dikasih highlight ya. Istri dinikahi bukan untuk jadi tukang masak. Nah. Oke, sepakat ya? Kang Lalu, Kang Khairul, Kang Ihsan, bukan untuk jadi tukang masak loh ya. Karena kita kan mau buka rumah tangga, bukan mau buka rumah makan. Tapi istri harus taat sama suami. Kalau kata suaminya, Neng, ini uang belanja buat makan kita sebulan, masak yang bener ya masak. Makanya nggak aneh ya, kalau chef-chef terkenal justru laki-laki bukan perempuan. Karena perempuan nggak punya kewajiban untuk masak sebetulnya. Nanti kita bahas ya. Urusan perut dan urusan di bawah perut. Kalau 6 perkara ini aman, tenang, sakinah insya Allah. Kalau udah sakinah, nanti dia akan mawadah, dia akan rahmah. Nah, itu nanti samawa, nanti kita bahas di pertemuan keempat ya, insya Allah bagaimana teknik komunikasinya, manajemen konflik, proses adaptasi, penyamaan penyamaan persepsi dan lain sebagainya nanti kita. Yang kedua, visi itu harus dijabarkan dalam misi menjadi sebuah keluarga musyfiqin. Coba boleh raise hand, komen di chat, siapa yang pernah mendengar diksi tentang keluarga musyfiqin di dalam Al-Quran. Ada yang pernah bahas ini? Teman-teman ada? Isan nggak usah ngacung ya, Isan udah tahu. Ada yang pernah dengar teman-teman sekalian? Keluarga musyfiqin. Biasanya kan kalau nikahan tuh semoga sakinah mawaddah warahmah ya, gitu. Jarang loh ada yang berdoa semoga menjadi keluarga musyfiqin ya. Gitu. Ada nggak? Jihan? Alif Dimas? Sin? Ada pernah dengar? Nggak ada yang open cam? Nggak ada yang open mic? Nggak ada yang chat? Berarti belum pernah ada yang dengar. Swear nih. Musyfiqin berhati-hati. Maksud saya keluarga musyfiqin. Pernah dengar nggak? Saya kasih bocoran ya. Keluarga musyfiqin itu adalah keluarga yang Allah sebutkan di dalam surat At-Tur ayat 26. Ketika Allah mengatakan bahwa saya nggak mencantumkan ininya. Punten Salwa sambil ini Salwa boleh nggak? Atau siapa? Di surat atau saya aja saya screen ya. Di surat di surat At-Tur surat ke-52 itu Allah berikan sebuah gambaran bagaimana ketika sebuah keluarga besar orang-orang solih nanti kumpul di surga. Di akhir ayat itu, di akhir ayat 26 itu Allah mengatakan bahwa siapa sih mereka yang kumpul di surga bareng-bareng min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, kemudian Allah saya buka deh. Allah kelilingi mereka dengan berbagai kebahagiaan, dengan berbagai kenikmatan. Siapa mereka itu? Lalu kata Allah, inna kunna fi ahlina musyfiqin. Sesungguhnya mereka ketika di dunia mereka adalah sebuah keluarga yang musyfiq. Saya buka ayat ya. Neng, punten saya di ini untuk apa? Itu di stop share screen dulu. Saya mau oke. Nah, nampak? Mari kita lihat. Bagaimana Allah memberikan gambaran kepada kita bagaimana sih keadaan orang-orang
di surga itu, di surga Aden itu mereka bersukaria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Rabb mereka. Dan Tuhan mereka memelihara mereka dari azab neraka. Coba, bukan cuma sekedar kumpul di surga, tapi jauh dari azab neraka sekeluarga besar. Masya Allah. Lalu kemudian kulu wasyarabu, mereka makan, mereka minum yang enak-enak sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan. Mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan dan mereka dipasangkan oleh Allah dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli. Lalu kata Allah, walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum. Dan orang-orang yang beriman itu nanti Allah akan taba'athum itu di-attach gitu. Dicantolin. Jadi di tafsir ayat ini, surat At-Tur ayat 21 ini, nanti kalau misalnya seorang orang tua di surga bintang 5 misalnya gitu, saya kasih ilustrasi. Anaknya sih soleh, tapi kesolehannya standar bintang 3 misalnya gitu. Wa taba'athum dzurriyyatuhum. Allah akan cantolin anaknya itu jadi ke bintang 5, ke surga bintang 5, tapi kata Allah tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Nggak di downgrade, anakmu mau kumpul bareng. Dia level 3, kamu level 5, jadi di level 4 ya. Syaratnya apa? Man shalah. Lalu kata Allah, dan kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka inginkan. Jangan membayangkan, Allah buah-buahan doang busupi sama daging, jangan bayangin gitu ya. Itu tuh sebetulnya simbolisasi. Wa amdadnahum bifakihati walahmim. Kenapa? Karena buah-buahan dan daging buat orang Arab pada saat itu adalah sebuah sebuah indikasi bahwa kemampuan makan mereka udah di atas rata-rata. Bukan cuma sekedar makan roti kering, roti gandum. Lalu kata Allah, yatanaza'una fiha ka'san la laghun fiha wala ta'thim. Mereka di surga itu saling memperebutkan cawan-cawan yang isinya tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah, kata-kata yang kotor, yang jorok, dan tidak juga menimbulkan dosa. Yatufu alaihim ghilmanun. Wish, Masya Allah. Nanti kita kumpul sekeluarga, lalu oleh Allah dikelilingi kita oleh dayang-dayang, oleh pelayan-pelayan, yang si pelayan-pelayan ini gaya bahasa Al-Quran keren banget, luar biasa. Yatufuna alaihim ghilmanun. Yatufuna alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Masya Allah. Pelayan-pelayan itu kata Allah, kinclongnya kayak mutiara-mutiara terpendam. Masya Allah. Kenapa yang disebutkan oleh Allah yang kinclong itu adalah pelayan? Kalau kita berpikir, itu adalah cara Allah ingin menyebutkan bahwa kalian kelak sebagai penghuni surga itu kinclongnya lebih dari ka'annahum lu'lu'um maknun. Maka kemudian Allah mengambil sebuah komparasi tanpa menyebutkan penghuni surga sekinclong apa, Allah membuat komparasi dengan yang melayaninya, yaitu yang lebih rendah levelnya, itu pelayan-pelayannya. Ka'annahum lu'lu'um maknun. Kalau pelayannya ka'annahum lu'lu'um maknun, kira-kira yang dilayani kinclongnya kayak apa? Kinclongnya bidadari surga. Orang-orang solih-solihah di surga itu, ketika mereka berjalan, orang-orang penghuni surga mengira bahwa mereka itu adalah Allah, saking berpendar cahaya penghuni surga itu, sehingga mereka kemudian sujud, dikira Allah, ternyata bukan Allah. Sekinclong itu, dan kemudian Allah ingin menyebutkan itu dengan membuat komparasi pelayan yang disebutkan. Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhi yatasaalun. Salah satu fitrah kebahagiaan itu ngumpul bareng ngobrol. Jadi kalau kita ngumpul tapi nggak ngobrol, sebetulnya itu kebahagiaan nggak paripurna. Lalu kemudian
Qalu, ini kuncinya. Mereka, siapa mereka itu? Itu tadi keluarga besar yang berkumpul yang sedang menikmati kenikmatan surga dan dijauhkan dari api neraka. Inna kunna qablu, sesungguhnya kami sebelum ini, bermakna fid dunya, fi ahlina musyfiqin. Kenapa Salih? Oh iya, alhamdulillah. Kami sebelum ini adalah keluarga yang musyfiqin. Apa itu musyfiq? Teman-teman sekalian, kata isfaq itu terjemahkannya apa? Orang keluarga yang takut. Kata takut di dalam Al-Quran itu kata guru bahasa Arab saya ada 7 diksi yang terjemahannya adalah takut dalam bahasa Indonesia. Tapi di dalam Al-Quran penempatannya berbeda karena punya rasa makna yang berbeda. Kita pernah dengar kata khauf, artinya juga takut. Kita pernah dengar kata yakhsha atau khusyuk, artinya juga takut. Nah, hari ini kita ketemu kata isfaq. Musyfiq, orang yang melakukannya, sifatnya adalah isfaq. Apa bedanya kemudian antara khauf, yakhsha, dan isfaq? Itu nantilah pelajaran berikutnya. Cuman isfaq itu artinya seseorang mempunyai rasa takut terhadap sebuah ancaman yang ada di depan mata dia. Saya compare dengan khauf. Kalau khauf itu adalah rasa takut tentang sesuatu yang nanti akan terjadi jauh di depan dia. Nah, keluarga musyfikin adalah keluarga yang mempunyai rasa takut seolah-olah neraka itu, azab Allah itu ada di depan dia. Setakut itu dia melakukan, dia takut melakukan kejahatan yang akan mendekatkan dia kepada neraka. Makanya kemudian ketika mereka dikumpulkan di surga oleh Allah, Allah hindarkan mereka dari siksa api neraka. Kenapa? Karena di dunia mereka berhati-hati, mereka senantiasa takut untuk mengerjakan maksiat karena mereka merasa seolah-olah ketika mereka berbuat maksiat, maka pada saat itu juga azab Allah ada di depan mata dia. Itu isfaq. Jadi kalau keluarga isfaq, keluarga musyfiqin, mereka akan sangat berhati-hati dalam beramal karena mereka punya rasa takut yang amat sangat dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan azab Allah itu nggak hanya di akhirat ya. Sebagian Allah timpakan di dunia. Baik itu dosa karena Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu. Teh. Seorang suami yang berada dalam keluarga musyfiqin, dia akan sangat berhati-hati memperlakukan istrinya karena dia khawatir kalau dia salah memperlakukan istrinya, maka azab Allah yang akan dia dapatkan. Begitu juga seorang istri, begitu juga seorang anak. Dia akan sangat berhati-hati beramal, melakukan sebuah kegiatan, melakukan sebuah pekerjaan, karena dia takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan lagi yang dipandang takut istrinya marah, takut suaminya marah, takut orang tuanya marah. Enggak, dia takutnya kepada Allah. Kalau keluarga musyfiqin ini kemudian kompak, maka akan Allah kumpulkan nanti di surga. Inna kunna fi qablu fi ahlina musyfiqin. Nah, ini jarang dibahas nih teman-teman. Jarang dibahas. Kalau keluarga sakinah mawaddah warahmah, itu udah mainstream banget ya. Udah wah itu mah udah, bahkan yang bukan muslim juga kalau dia kenikahan semoga jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah ya, teng ngarti teng gitu ya. Tapi itu udah jadi apa ya, jadi kalimat yang orang tuh tahu itu tuh untuk menggambarkan sebuah kebahagiaan pasangan kan gitu kan. Tapi menyebutkan keluarga musyfiqin itu jarang. Saya ketika ketemu dengan ayat ini, saya confirm kepada guru bahasa Arab saya yang saya suka bertanya kepada beliau tentang tafsir Quran dan lain sebagainya. Ustaz, Anda menemukan diksi ini di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita mau menjadi keluarga yang nanti kumpul di surga, di dunia kita harus menjadi keluarga musyfiqin. Guru saya diam. Bentar, bentar. Pas dia kaji, ya benar. Ini harus kita munculkan.
Kita harus punya misi ketika kita berkeluarga, ketika kita berumah tangga, maka rumah tangga itu, keluarga itu harus menjadi keluarga yang musyfiqin kalau kita ingin berkumpul bersama di surga Allah nanti, insyaallah. Nah, itu dia. Itu selingan ya. Yang tadi itu visi sebagai keluarga. Nah, ini harus dicamkan betul. Jadi PR kita nanti dalam konteks pasangan kita harus menjadi sakinah mawadah warahmah. Kemudian dalam konteks berumah tangga kita menjadi keluarga musyfiqin. Kembali ke slide yang tadi ya, Salwa punten. Nah, sehingga kalau kita menjadi keluarga musyfiqin, ini saya kasih langsung ke slide 16 ya, Neng. Kalau kita menjadi keluarga musyfiqin, nanti ruang masalah itu akan sangat kecil. Slide 16. Oke, perhatikan teman-teman sekalian. Ini saya ya, ilustrasi yang saya bikin. Ini adalah garis suami dengan Allah. Ini garis istri dengan Allah. Ini garis suami dengan istri. Jarak antara titik garis suami dan titik garis istri dengan Allah ini adalah ruang masalah. Ini ruang problem di dalam rumah tangga. Jadi kalau suami ada di titik ini, kedekatannya dengan Allah di titik ini, istri ada di titik ini, maka ruang masalahnya segini. Oh, gede. Jadi walaupun istrinya ada di atas atau suaminya ada di atas di sini gitu, tapi istrinya nyungsep, tetap ruang masalahnya nanti akan besar, ruang problemnya akan besar. Tapi ketika semua istri dan suami bergerak mendekati Allah, maka dia akan semakin kecil ruang masalahnya. Oh iya, lupa saya. Iya, bukan saya yang share screen ya. Saya pakai ini di sini. Paham ya? Jadi kalau kita ingin mempersedikit masalah di dalam rumah tangga kita, maka yang harus diperhatikan adalah jangan berat soalnya ya, takut kena kaki ya. Ini keset. Buat kaki. Oke, takut kena kaki ya. Maaf sebentar. Jadi yang akan menentukan banyak atau tidaknya masalah di dalam rumah tangga kita adalah seberapa dekat kita dengan Allah. Masa iya sih Bu Sufi? Yes. Itu paling tidak pengalaman hidup saya. Bisa saya ambil contoh simpel sederhana gini ya. Oke, istri nggak bisa masak. Istri nggak bisa masak. Masalah nggak? Bisa jadi masalah. Tapi ketika suami itu mengembalikannya kepada Allah, dia ukur. Ini prinsip nggak? Nggak prinsip. Ini atau yang lebih sadis, bukan lebih sadis ya, lebih ideologis. Kira-kira istri nggak bisa masak itu membuat kita menjadi keluarga yang lebih dekat ke neraka atau enggak? Enggak, udah. Berarti itu bukan masalah. Aku kan nggak bisa masak, nggak apa-apa. Kita belajar bareng, sementara kita belum bisa masak, kita go food dulu, semoga Allah cukupkan rezekinya misalnya gitu. Atau nggak go food lah, ke warteg misalnya gitu ya. Nggak akan jadi masalah. Tapi kalau seorang laki-laki tidak punya kedekatan kepada Allah, ketika istrinya nggak bisa masak, masalah. Bahkan akan bisa menjadi masalah yang besar. Seorang suami ketika nikah, kemudian baru ketahuan. Boleh di closing dulu, Salma? Paham ya? Piramid ini paham ya? Ketika seorang suami nikah dengan seorang istri, baru ketahuan tuh istri, ternyata suami saya tuh nggak romantis, Bu Sufi. Masa dia nggak inget hari nikah kita? Masa dia nggak inget tanggal kelahiran anak kita? Jadi masalah nggak? Kalau pakai standar drama Korea, pakai standar sinetron gitu ya,
pakai standar baper-baperan anak muda sekarang gitu, akan jadi masalah. Bisa jadi cemberut 3 hari 3 malam tuh ketika nggak tahu hari ini anniversary-nya gitu. Udah tuh nggak bisa ditanya. Tapi kalau kita berpikirnya pakai kacamata Allah min ayatillah tadi, suami nggak romantis. Soalnya ini saya belajar dari curhatan para emak-emak yang saya kan kayak Mamah Dedeh gitulah, yang curhat dong mah gitu banyak hampir tiap hari. Bu Sufi, suami saya tuh nggak romantis, nyebelin banget gitu. Boro-boro ngasih coklat dipakein pita pink. Alah, dikasih mawar merah gitu. Suami saya tuh pokoknya garing banget. Terus kata saya gini, suaminya sholat ke masjid nggak Bu? Alhamdulillah sih 5 waktu. Selingkuh nggak? Enggak, alhamdulillah Bu Sufi. Pernah mukul nggak? Enggak. Udah tuh pengen coklat mah beli aja lah, pita pink paling juga berapa perak itu, gak usah ribet. Pengen kayak orang-orang gitu dikasih setangkai mawar merah gitu, mawar merah 15.000 setangkai, mendingan ditransfer 15 juta, betul? Giliran nggak ngasih setangkai mawar merah manyun, giliran suami transfer 15 juta tiap bulan, dia nggak bilang terima kasih. Nah, pinter kodek itu judulnya. Jadi kalau kita pakai kacamata Allah, kita pakai kacamata syariat, ukuran kalau saya simpel gini, ukurannya itu mendekatkan kita ke surga atau ke neraka, udah. Kalau itu mendekatkan kita ke neraka itu masalah, selesaikan. Kalau itu tidak mendekatkan kita ke neraka itu bukan masalah, udahlah suami kagak romantis mah. Makanya jangan terlalu banyak nonton drakor. Jadi giliran suaminya enggak seperti yang opa-opa gitu. Benar nggak sih opa-opa ya namanya? Lalu menjadi merasa betapa malangnya hidupku tidak punya suami yang romantis gitu. Jadi nanti kelebihan ke nilai lebih yang lainnya nggak terlihat. Kalau kita fokus pada kekurangan kita nggak akan bisa melihat kelebihan. Coba misalnya siapa di sini, Amira. Misalnya Amira ke sebuah butik, kemudian ada gaunnya bagus banget, dari kejauhan udah kelihatan bagus banget gitu. Begitu dekat dilihat sama Amira ternyata ada bolong di depannya. Kalau kita fokus pada bolong akan ditinggalkan tuh gaun yang tadi kelihatan bagus banget, kinclong banget gitu, karena kita fokus pada kekurangan, nggak fokus pada kelebihan. Nah, nanti besok kita bahas ya. Yang bab ini khusus nanti besok. Itu tentang misi Samawa dan keluarga musyrikin. Oke. Jam berapa sekarang? 9.13. Sampai jam berapa kita sama diskusinya? Kita mulai diskusi jam 9.15. 9.15. 2 menit lagi. Oke, bentar. Oke, next. Ini misi ya. Dan misi itu nanti harus dijabarkan ulang. Kalau kalau kita punya organisasi, lembaga, setelah kita visi, punya misi, kemudian apa? Habis itu turunannya. Kita punya renstra. Betul? Kita punya renstra. Rencana strategis kita apa? Di 3 tahun pernikahan pertama apa? Targetnya apa? Program utamanya apa? Terus sampai nanti sama pendidikan anak. Kita punya rencana strategis. Udah itu dulu lah. Capek ya Bu Sufi teh. Ini teh udah ronde keberapa ya? Udah tinggal 2,5 watt. Oke, kita diskusi aja sama. Baik. Terima kasih Ustazah. Kita beralih ke sesi tanya jawab aja, diskusi dan tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand, dan kalau misalnya mau dituliskan di chat juga tidak apa-apa. Kita akan mengambil mungkin 2 dari yang raise hand dan 2 dari chat ya. Ini udah ada 1 yang raise hand nih, Jihan Anggita Putri, boleh silakan ditanyakan pertanyaannya. Jihan, tafadhali. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan izin bertanya. Tadi Ustazah menjelaskan tentang visi dan misi ya Ustazah. Pertanyaan pertama itu, sudah pasti bahwa visi dan misi ini yang tadi Ustazah paparkan itu merupakan visi misi general yang dimana semua orang itu pasti menginginkan hal itu.
Tapi gimana sih Ustazah kalau misalkan kita sama calon pasangan kita memiliki visi misi yang berbeda gitu. Jadi bukan visi misi yang dipaparkan oleh Ustazah tadi. Mungkin visi misi itu sama, tapi visi misi yang lainnya itu berbeda. Kan visi sama misi itu kayak peta arah sama tujuannya. Kalau beda kan jadinya agak gimana gitu. Nah itu gimana sih menyikapinya? Dan pertanyaan kedua itu tentang ekspektasi yang buyar sebelum dan sesudah pernikahan. Apa sih upaya kita atau upaya preventif untuk menghadapi perbedaan antara ekspektasi dan realita ketika sebelum dan sesudah kita menikah nanti? Bagaimana cara kita menyikapi mental kita yang mana juga bertebaran di dunia ini, di zaman sekarang ini stigma-stigma bahwa nikah itu cuma enaknya doang, apalagi media-media sekarang kayak drakor, terus kisah cinta anak muda atau remaja yang menyuguhkan nikah atau cinta-cintanya itu enak-enaknya doang. Gimana cara kita untuk menghadapinya? Terima kasih, Ustazah. Oke. Langsung sama? Iya, monggo Ustazah langsung dijawab aja. Baik. Sebetulnya kalau itu kan tadi kita berbicara dalam tataran normatif ya. Semua orang kalau kita tanya pasti pengen masuk surga. Semua orang kalau kita tanya pasti nggak pengen masuk neraka, pasti kan. Cuman kemudian ada orang yang berbeda jangkauan pandangannya. Jadi misalnya gini, apa visinya berumah tangga? Saya ingin membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, misalnya gitu ya jawabannya. Lo kata Anggita, itu mah bukan visi, itu mah misi, misalnya gitu ya cara. Sebetulnya bagi dia itu adalah visi gitu kan. Kenapa dia ingin sakinah mawaddah warahmah? Kadar ilmunya baru berpikir bahwa rumah tangga itu adalah membangun keluarga. Jadi ketika kita sudah punya bahwa arahnya udah bener nih, tinggal kita eksplor kan. Emang kenapa kalau keluarganya sakinah mawaddah warahmah? Kalau kita eksplor ujung-ujungnya karena pengen ke surga bareng-bareng, sok aja insya Allah. Jadi mungkin jabarannya yang berbeda. Kenapa jabarannya yang berbeda? Jangkauan pandangnya berbeda. Belum nyampe. Dia tidak bisa menerjemahkannya dalam visi seperti tadi yang saya katakan. Tapi akan sama insya Allah. Bahwa nanti dalam penjabarannya ketika nanti berbicara misi, berbicara renstra dan seterusnya akan banyak berbeda pasti. Coba gini, orang sama-sama pengen ke Jakarta, sama-sama naik bis misalnya, berada di dalam satu bis yang sama. Kira-kira yang mereka lakukan sebis itu sama semua nggak? Nggak sama. Ada yang sambil tidur sepanjang jalan, ada yang sambil nonton sepanjang jalan, tapi semua sama. Pengen ke Jakarta, naik bis, semua ada di dalam. Kenapa orang itu berbeda dalam apa yang mereka lakukan di dalam bis itu? Ya mereka punya standar berbeda tentang apa itu nikmat, tentang apa itu nyaman, tentang apa itu menikmati perjalanan dan seterusnya. Itu aja yang harus dikomunikasikan. Jadi saya sering mengatakan ke teman-teman binaan yang mau menikah itu, jangan terlalu detail. Kalau terlalu detail itu nanti masuk ke pertanyaan kedua. Gimana caranya bukan mentolerir lah ya. Perbedaan atau kesenjangan antara ekspektasi sebelum dan sesudah nikah. Sebelum nikah ngelihat ikhwannya misalnya di masjid gitu ya, ketemunya setiap sholat di masjid kampus, ngelihatnya sebagai aktivis dan lain sebagainya gitu misalnya. Di otak kita tuh ngebayang, subhanallah banget. Kalau zaman saya dulu disebutnya ikhwan subhanallah. Jadi kalau ada ikhwan yang dulu tuh ya Allah astagfirullah. Ada ikhwan udah ngajinya bagus, orangnya santun, anaknya cakep gitu ya. Waduh, subhanallah gitu. Jadi kalau ikhwan itu lewat awat-awat udah subhanallah. Padahal punya nama tapi disebutnya ikhwan subhanallah. Begitu nikah ternyata gitu.
Gak suka tahajud, bangun subuhnya dibangunin, abis mandi berantakan, makannya ceplak. Ceplak tuh apa? Ampang gitu. Udah tuh, buyar sudah gitu ya. Ekspektasinya buyar. Maka, seperti yang saya katakan kemarin, di dalam surat An-Nur ayat 32, salah satu bekal yang harus kita pegang teguh ketika kita akan menikah. Kenapa Allah mengatakan di dalam Al-Quran tuh, kalau kamu fakir akan aku cukupkan dengan min fadlih, kata Allah kan gitu ya. Dengan karuniaku. Tidak semua bisa kita rancang. Pernikahan itu nggak semua bisa kita rancang. Kenapa? Karena ternyata apa yang terjadi kemudian menjadi takdir, menjadi bagian dari rumah tangga kita tuh tidak seperti yang kita harap. Dan itu harus semuanya menyiapkan diri untuk itu. Karena tidak ada pernikahan yang sempurna seperti apa yang ada dalam mimpi kita. Nggak ada. Selama yang tidak sesuai dengan ekspektasi itu adalah sesuatu yang apa ya, kalau kata saya mah nggak prinsip gitu. Maka ruang toleransi itu harus kita perbesar. Kecuali itu hal yang prinsip. Hal yang prinsip itu di dalam 5 maqasidus syar'i. Ada 5 maqasidus syar'i. Kalau kita belajar fiqih dan usul fiqih. Tentang jiwa, tentang nasab, tentang akal, tentang agama, dan tentang harta. Itu bahasannya panjang lagi ya, jihad. Jadi ketika itu tidak prinsip, maka yang harus diperbesar itu adalah ruang toleransi. Saya pernah punya kasus lucu, seorang pasangan suami istri ribut gara-gara suaminya nggak suka gosok gigi. Simpel kan? Nggak prinsip banget gitu. Tapi itu jadi masalah. Karena ketika suaminya nggak suka gosok gigi, pada saat tidur istrinya nggak mau dipeluk, kalau dipeluk aja nggak mau, kira-kira yang lebih dari itu mau nggak? Nggak akan terjadi. Karena istrinya nggak nyaman. Coba, mau cerai gitu gara-gara istri suami nggak gosok gigi? Piraku ya itu kan gitu. Maka ruang komunikasi yang harus diperbesar. Besok kita bahas. Gimana caranya? Laki-laki pakai otak kanan, perempuan pakai otak kiri. Laki-laki pakai bahasa logika, perempuan pakai bahasa kalbu. Laki-laki kalau punya masalah, inginnya diem. Perempuan kalau punya masalah, pengennya ngomong. Laki-laki merasa dicintai kalau dia dihargai, dipercaya. Perempuan merasa dicintai kalau dia diberi. Beda kan? Kalau kata bahasa Sunda mah patojaiyah, itu teh kontradiktif. Makanya kata ibu saya, rumah tangga itu serumah ame tetangga. Ama anak, adik, kakak, satu rahim, satu rumah, satu asi, satu asuhan. Ada konflik gak? Ada. Apalagi serumah ame tetangga yang satu dibesarkan dengan kultur A, yang satu dibesarkan dengan kultur B, harus masuk di dalam sebuah ikatan mitsaqun ghalidha. Dia harus mengumpulkan puing-puing keping-keping puzzle kehidupannya yang dibawa berbeda itu, harus ditata dalam sebuah bingkai rumah tangga, dan puzzle-puzzle itu kemudian harus menghasilkan sebuah gambar. Tulisannya adalah sakinah ilal jannah. Jadi nanti dalam proses mengatur puzzle itu ada yang harus dipatahin, ada yang harus dikikir, ada yang harus disambung biar ngepas puzzle-puzzle itu di dalam bingkai itu kan gitu. Nah itu jihad dan nggak gampang. Tapi yang tidak gampang itu menjadi sangat gampang ketika kita memandang itu adalah min ayatillah. Ketika kita yakin bahwa Allah yughnihumullah, kata Allah, Allah akan mencukupkan mereka ketika mereka fakir min fadlin, dengan karunia Allah. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak, kalau kata ibu saya gini, jangan minta 10 kalau kamu belum bisa memberi 11. Jadi kalau ada yang tidak enak di dalam pasangan kita, berpikir dulu kira-kira dia berpikir yang sama nggak tentang saya.
Jangan-jangan dia juga gitu ke kita gitu. Jangan cuma kita berpikir, ternyata under expectation. Ngebayanginnya gimana, jadinya gimana. Jangan-jangan pasangan kita juga berpikir begitu. Ternyata istri gua gini doang, misalnya gitu kan. Sama kan. Maka kalau kata ibu saya, jangan meminta 10 sebelum kamu bisa memberi 11. Tidak boleh bilang sama pasangan kita, Mas, terima saya apa adanya. Nggak boleh. Tapi kita harus bilang pada diri kita sendiri, terima pasanganmu apa adanya. Lalu kita harus berpikir tentang kita. Jadi kita nih, cara berpikir kita, cara pandang kita terhadap pasangan, terima dia apa adanya. Cara pandang kita terhadap diri kita, saya harus berubah seperti apa yang dia mau. Jadi nggak boleh cuma bilang ini, Mas terima saya apa adanya ya. Emang saya mah dari dulu juga nggak bisa masak. Kata Bu Supi juga nggak ada hadisnya perempuan itu wajib bisa masak. Karena ketika kita bilang seperti itu kepada pasangan, itu artinya kita mengibarkan bendera putih. Oke, saya nggak mau belajar masak. Kalau lo cinta sama gue, terima gue apa adanya. Karena gue emang nggak bisa masak. Dia nggak akan berpikir untuk belajar masak. Kalau seorang suami berpikir, terima saya apa adanya, emang saya mah orangnya kayak gini, kasar misalnya gitu. Maka laki-laki itu akan berpikir, gue nggak perlu melembut-lembutkan diri untuk menyayangi istri. Ya kalau emang dia cinta ya dia harus terima saya apa adanya. Nggak boleh. Kalau orang pasangan berpikir begitu, dia akan egois masing-masing untuk menjadi dirinya apa adanya. Tapi kalau sebaliknya seperti tadi, berpikir tentang pasangan, terima dia apa adanya, maka pada saat pasangan itu memiliki kekurangan, kita akan menerimanya bahwa kekurangan ini adalah ladang jihad saya, ladang sabar saya, ladang syukur saya. Lalu kita berpikir bahwa saya harus menjadi seperti apa yang dia mau. Apa yang akan terjadi? Lapang dada ditambah proses upgrade tiada henti. Nah, cakep. Bukan sebaliknya. Kita nggak memandang diri kita, merasa kita kan udah cukup dong jadi istri solehah. Lalu yang dipandang adalah kekurangan suami terus, atau sebaliknya. Ribut terus kalau begitu. Besoklah lengkapnya kita bahas ya, Jan ya. Jangan ketinggalan ya besok ya. Ini yang hadir kayaknya berkurang ya, Salwa. Kemarin hampir 100. Berapa ya? Kemarin sampai 130. Semoga besok bisa bertambah lagi. Oke, semoga tidak memuaskan ya, Jihan ya. Karena kepuasan adalah awal dari berhenti mencari. Ketidakpuasan adalah awal dari berlari untuk mencari. The quotes of the day. Chat, adakah pertanyaan? Ya, ada sudah di sini. Kita dari chat dulu ya baca. Di sini ada dari Hilmi. Bismillah, ada yang nitip pertanyaan dari teman saya tentang visi sama misi pernikahan. Sependek pemahaman saya, yang saya tangkap, tiap rumah tangga memiliki visi dan misi. Jika kalau salah satu misi yakni mengenai keturunan anak, pertanyaannya, Bunda, bagaimana cara mendidik anak dalam perspektif Bunda? Jawabannya besok jam 15.30 tentang mendidik generasi. Udah. Jadi untuk ini kita jawab besok aja ya, Ustaz. Iyalah, itu satu sesi lah, nah. Baik. Di sini udah ada yang angkat tangan nih, ada Afrian. Bentar, ini di chat kayaknya ada juga deh. Iya, masih ada. Dari chat lagi deh, nggak apa-apa. Di sini ada dari bentar ya, Afrian ya. Nana Al-Fatih dari Sumatera Utara. Pertanyaannya, bagaimana terhadap orang yang bersatu mazhab saja? Karena pengalaman dari teman, si cewek memiliki mazhab Salafi, sedangkan laki-laki biasa saja. Syukran, Ustazah. Ini pertanyaan banyak ini ya. Yang satu ya nggak usah dibahas lah ya. Pokoknya intinya berbeda dalam mazhab fikih gitu ya. Seperti saya katakan tadi, rumah tangga itu serumah sama tetangga aja. Tapi rumah tangga juga adalah maknanya rumah yang di situ menjadi tangga buat kita, sehingga dengan berumah tangga itu kita menjadi lebih dekat kepada Allah, menjadi lebih tinggi derajat kita di hadapan Allah. Itu filosofi rumah tangga ya, secara kirata. Dikira-kira tapi nyata.
Benar kan? Rumah tangga itu harus menjadi tangga kita untuk makin mendekatkan kepada Allah, dan rumah tangga itu serumah sama tetangga. Jadi kebayang sulitnya. Sehingga kalau memungkinkan untuk mengeliminir masalah itu, ya udah lakukan. Dengan yang sekufu itu lebih baik. Kalau kita berpikir, saya punya teman, tapi ini terlalu ekstrim sih contohnya. Sampai sekarang itu teman kuliah dulu. Suaminya Syiah, istrinya HTI. Sampai sekarang. Tapi ya, yang satu dengan kesiahannya tetap, yang satu dengan kehatiannya. Kok bisa, Bu Sufi? Ya bisa, pernikahannya udah 30 tahun lebih. Jadi kalau kita menganggap itu masalah vital, prinsip dan seterusnya, kita nggak siap, ya jangan. Tapi kalau misalnya kita punya ruang toleransi yang cukup, yang satu pakai kunut, yang satu enggak, yang satu berpolitik, yang satu enggak, yang satu demokrasi itu bid'ah, yang satu itu adalah wasilah perjuangan dan seterusnya misalnya gitu. Ya kalau siap dengan ruang toleransi, ya mangga, nggak ada masalah lah. Cuman beda, kecuali kalau yang tadi saya contohkan ekstrim, ya nggak boleh itu. Kalau menurut saya udah nggak boleh lah. Tapi kalau cuman beda situ, ya seorang istri harus punya kesiapan untuk taat kepada suami, karena nanti misalnya gini, istrinya aktivis kampus, tukang demo misalnya gitu ya. Ternyata qadarullah nikah sama suami yang berpendapat bahwa demo itu haram gitu misalnya gitu ya, misalnya. Maka si istri ketika tahu sebelum nikah itu suaminya adalah seperti itu, maka dia harus punya kesiapan untuk taat kepada suami. Dia harus paham bahwa di belakang nanti akan, di depan nanti akan ada risiko seperti itu. Kecuali kalau sebelum nikah itu didiskusikan. Nah, kemarin ada yang tanya tentang ta'aruf ya pada saya, yang belum dijawab ya sama ya. Jadi teman-teman sekalian, pertama prinsip di dalam ta'aruf itu adalah hanya sebagai bagian ikhtiar yang kita lakukan. Bukan jaminan bahwa 100% pernikahan dengan ta'aruf itu tidak ada masalah. Seperti halnya tidak ada jaminan orang pacaran lama lalu kemudian nikah tidak ada masalah. Betul? Jadi jangan cuma bilang gini, ih ongkoh ta'aruf tapi ada masalah. Ya udah nggak usah ta'aruf. Jangan salah, orang yang pacaran lama juga banyak yang punya masalah dalam pernikahannya. Kita nggak boleh terlalu subjektif, harus objektif juga dalam cara pandang. Jadi prinsip yang pertama itu hanya sebagai ikhtiar yang mampu kita lakukan secara kasat mata. Kita kan nggak bisa mengeksplor isi hatinya, niat yang tersembunyi dan lain sebagainya misalnya, atau informasi-informasi yang tidak terjangkau oleh pelacakan kita gitu istilahnya. Sehingga ketika ada yang terjadi di dalam pernikahan, kok ternyata ini nggak kedetek, nggak ke-scan gitu waktu ta'aruf misalnya gitu ya. Ya udah, itu adalah bagian dari takdir yang harus kita terima. Tinggal bagaimana kita mensikapinya kan seperti itu. Yang kedua, ta'aruf itu tidak mungkin kita mengetahui all about gitu calon pasangan kita, nggak mungkin. Sedetil-detilnya nazar. Kan dalam proses ta'aruf itu, kalau saya biasanya gini, tukeran biodata tanpa nama, tanpa foto. Kenapa? Karena kalau ada nama, ada foto, terus ta'arufnya nggak jadi, yang paling aib itu adalah perempuan. Kalau saya biasanya gitu, sini kalau misalnya ada binaan perempuan misalnya, saya cari Ikhwan, terus saya bilang, ada seorang akhwat, tingginya kurang lebih segini, beratnya segini, kuliahnya S1, jurusannya ini, anak kesekian dari karakternya gini, pekerjaannya gini, hafalannya gini, kira-kira antum berkenan nggak untuk ta'aruf? Kalau dia udah oke untuk ta'aruf, itu mulai masuk ke nazar, ketemu. Nah, di dalam ketemu itulah diskusi, saling bertukar pendapat, menanyakan kira-kira apa yang hal-hal yang prinsip-prinsip yang tadi saya sebutkan. Setelah itu istikharah. Kira-kira ini adalah petunjuk Allah atau sekedar ujian, sekedar cobaan.
Kalau nanti hasil istikharah itu Allah menguatkan, mencondongkan kita, baru tuh ke khitbah gitu. Prosesnya kurang lebih seperti itu. Tapi itu tuh bukan jaminan. Kalau prosesnya seperti itu tuh jaminan nanti hidupnya teh sakinah mawadah warahmah gitu, kagak. Nanti tetap aja akan ada masalah yang nggak bisa kita scan dari awal seluruhnya, nggak bisa. Jadi tetap harus kita siap. Jadi perbedaan-perbedaan itu kalau teridentifikasi sebelum pernikahan, maka ketika kita tidak siap untuk menerima peta konflik yang mungkin muncul dalam pernikahan itu, jangan lakukan itu. Tapi kalau kita siap, itu mah nggak prinsip lah, Bu Supi, udah pokoknya kan sama-sama aja lah ke surga misalnya gitu ya. Toh dia juga begitu, ada dalilnya, ada hujahnya, udah nanti saya siap deh untuk taat dengan suami, iya udah lakukan. Nggak terlalu masalah sih kalau buat saya. Asal dia siap. Selang-seling ya dengan yang raise hand ya. Nanti chatnya kita bahas lagi, nih di chat juga banyak nih, ada Mas Edo. Oke, tadi siapa yang raise hand sama? Tadi ada Afrian. Kayaknya Harun Santoso dulu deh. Tadi yang ngacuk. Iya kan? Oh iya. Iya, Harun Santoso. Harun jadi nanya nggak? Harun Santoso jadi bertanya atau tidak? Masih bingung Ustazah apa tadi pertanyaannya. Bingung, minum Oskadon. Salah ya. Jadi skip nih, nggak jadi. Afrian berarti. Ya, silakan Afrian. Baik, Umi, Afwan sebelumnya, karena kan masih fakir ilmu juga terkait tentang yang dibilang tadi kan ta'aruf bahasanya kan. Afwan lagi di luar jadi nggak bisa buka videonya juga gitu. Siap. Ini salah nggak? Yang pertama Mi ya, salah nggak kalau misalkan kita sebut namanya dalam doa gitu untuk dijodohkan gitu? Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan ta'aruf itu, kita udah saling kenal nih dengan si dia gitu. Tapi sebelum lanjut lagi ke tahap berikutnya, kira-kira boleh nggak kalau misalkan kita ngomong aib masa lalu yang memang dikhawatirkan nanti ketika membina rumah tangga akan jadi masalah gitu. Kalau misalkan dibuka sebelum langsung ke khitbah, dibuka terlebih dahulu ketika kamu tahap keselanjutnya habis ta'aruf gitu. Boleh nggak gitu dibahas tentang hal itu gitu. Lalu untuk step by stepnya bagaimana gitu untuk supaya siap mental maupun finansial dalam menikah gitu, termasuk dalam menghadapi keluarga, mertua, sanak famili, omongan tetangga dan seterusnya gitu. Yang kedua, Afwan Umi. Terus yang ketiga terkait dengan banyak banget pertanyaannya. Karena nyimak Afwan Umi karena masih kepengen tahu gitu. Oke, lanjut. Terkait dengan yang keluarga Samawa itu tadi, kan ini udah dalam suatu rumah, dalam keluarga, itu sudah ibarat katanya sudah rajin ibadah dan seterusnya gitu. Nggak lepas lah yang namanya sholat dan seterusnya. Tapi karena yang namanya keluarga ada yang nggak senang gitu kan. Bahkan mohon maaf dalam sebelumnya, sampai mereka tuh mengirim hal-hal yang nggak dibuat nyaman gitu. Mohon maaf sebelumnya, mungkin mengirim tanah kuburan dan seterusnya gitu. Sampai akhirnya ada aja di dalam rumah itu ribut, padahal masalah sepele gitu. Jadi pertanyaan bagaimana caranya gitu loh, sikap kita menghadapi hal itu gitu. Sementara kita kan yang namanya ibadah dan seterusnya, ya terus aja gitu. Tapi masih aja gangguan-gangguan hal seperti itu sering terjadi gitu. Mungkin itu Afwan sebelumnya. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Afrian. Langsung ya Salwa ya. Boleh nggak sih menyebut nama seseorang di dalam doa, diproposalkan ke Allah? Boleh-boleh aja. Tapi yang harus dijaga adalah hatinya. Saya punya binaan mahasiswa dulu ya. Saya suka bilang sama mereka, kalian tuh nggak jadi akhwat solehah itu bukan berarti jadi wanita nggak normal. Jadi wanita nggak punya perasaan. Cuman setelah perasaan itu muncul, apa yang kamu lakukan? Nah, gitu. Jadi
jadi akhwat solehah, aktivis kampus, aktivis masjid kampus, aktivis dakwah, hafizoh, itu bukan berarti harus jadi mati rasa. Cuman setelah rasa itu muncul, apa yang dilakukan? Saya sering bilang kepada mereka, kalau itu muncul ngomong. Bilang sama orang tua. Kalau bilang sama saya bahasanya gini, Bu, kayaknya ada setan yang menghampiri saya setiap hari. Saya udah ngerti tuh kalau anak-anak bilang itu. Setannya wajahnya berupa siapa? Gitu. Berupa si Anu, oke, diem. Yang urus, yang gebet kemudian Ani, ente diem. Cari siapa namanya, saya lacak. Kita buktikan apakah ini petunjuk Allah atau godaan setan. Saya lacak ihwannya, ketemu. Ternyata dia lagi proses mau nikah. Udah lupakan, hempaskan. Ternyata itu godaan setan. Dia udah mau nikah. Tapi ada yang ini setannya wajah siapa? Wajah si Anu, Bu Supi. Oke, saya datangin ihwannya. Ada akhwat. Kriterianya gini. Kalau dia jadi istri antum berkenan nggak? Mau nggak ta'aruf? Siap, Bu Sufi. Oke. Tanggal berapa kita ketemu? Saya ketemu. Itu udah ketemu langsung jadi, udah mau punya anak 3 sekarang. Itu teknisnya gitu. Saya kan nggak punya, atau misalnya nggak punya guru ngajinya. Ya ngomong ke orang tua. Cuman di kita tuh kan masih belum masih belum terbiasa ya, kalau misalnya ada seorang akhwat terutama ya, misalnya seorang akhwat bilang ke bapaknya misalnya, ayah, kayaknya saya terganggu hati nih oleh seseorang di temen kampus saya misalnya gitu. Itu tuh biasa aja. Kalau saya jadi orang tuanya, saya datengin. Saya datang cari mana, saya datengin. Antum mau nggak nikah sama seorang perempuan yang kriterianya gini. Siapa? Anak saya. Mau? Udah. Jadi boleh dipropos ke Allah. Nah, cuman batasannya gini, kita nggak boleh mendikte Allah, walaupun sebetulnya ya sah-sah saja kita mempromosikan. Tapi kan kita nggak tahu mana yang terbaik buat kita menurut Allah kan. Maka doanya begini, Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba ma yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, karuniakanlah aku kecintaan. Jadi yang kita minta pertama adalah kecintaan Allah. Dan kecintaan orang-orang yang mencintai. Kalau ternyata orang yang kita propose itu adalah bukan orang yang mencintai Allah, kan gak baik juga buat kita. Dia cuma mencintai kita tapi gak mencintai Allah, ya gak akan musyrik dia nanti. Wa hubba ma yuqarribuni ila hubbik. Dan berikanlah aku kecintaan kepada segala sesuatu yang mendekatkan aku kepada kecintaanmu. Jadi kita nggak fokus pada si A. Ya, kalau mau diselipin tambahan dan semoga yang itu tuh adalah si Anu, ya boleh-boleh aja sih. Di ujung gitu ya. Kita sampai ke sini nggak apa-apa. Allah tuh sah-sah saja. Kemudian dalam proses ta'aruf, Afrian, saya mau dikoreksi ya kalau saya salah tangkap pertanyaannya ya. Dalam proses ta'aruf itu seperti saya katakan tadi ya, tidak akan semua ke-scan oleh kita. Prosedurnya seperti apa? Seperti tadi lah. Kalau dalam konteks kampus, kalau dalam konteks keluarga, atau misalnya antum sebagai seorang laki-laki, dia tinggal ngomong sama orang tua, Ibu, Bapak, saya sudah berniat begini. Saya memang belum lulus kuliah misalnya gitu. Tapi saya akan berusaha mencari pekerjaan. Lalu misalnya kita dapat pekerjaan lah, cuma jadi guru privat misalnya gitu ya. Kita tinggal ngomong ke akhwatnya, ke calon mertuanya, siap atau tidak. Kalau tidak siap, antum jangan ngodor. Ngodor itu apa? Ya jangan maksa. Kalau akhwatnya nggak mau terima, saya mah nggak mau yang coba-coba gitu. Walaupun kalau saya sebagai orang tua berpikirnya, jangan berpikir apa yang dibawa oleh calon mantu kita hari ini, tapi berpikirlah tentang apa yang ingin dimiliki oleh calon menantu kita esok. Gitu. Ada orang datang bawa segalanya gitu. Rumah udah ada, mobil udah ada, tabungannya banyak gitu.
tapi dia nggak punya semangat untuk kerja, habis nggak? Habis. Tapi ada orang yang bisa jadi bawanya ala kadarnya, tapi dia punya semangat, dia punya mimpi, dia punya harapan, dia punya tanggung jawab, aman anak kita gitu, insya Allah. Gitu, jadi bilang sama orang tua, masalah ekonomi, tinggal tunjukkan kepada Allah bahwa kita solih. Kemarin saya udah jelaskan ya, makna solih di surat An-Nur ayat 32 ya. Jadi, layak itu bisa jadi nggak sempurna sih, tapi modal-modal dasarnya ada. Gitu. Ilmu, pernah dia dalam sebuah kursus pernikahan, Ibu Sufi gimana ilmunya ternyata berat banget. Saya mah masih cetek begini, terus gimana kalau mau nikah? Ya emang kagak ada orang yang nikah terus ilmunya udah penuh gitu di kepalanya, udah semua gitu. Nggak ada. Makanya di dalam surat Ar-Rum ayat 21 tadi, ya tafakarunnya itu fil mudhari kan? Iya kan? Jadi prosesnya terus dan terus gitu, bukan cuma kemarin mikirnya gitu. Bukan punya ilmu hasil mikir kemarin, tapi ya terus proses berpikirnya gitu. Baru dia akan menangkap tanda-tanda kebesaran Allah di dalam pernikahannya itu kalau dia terus berproses berpikir. Itu pertanyaan yang kedua gitu ya. Jadi kemarin saya bilang kalau misalnya belum merasa mampu saum, tapi kalau ternyata sudah saum masih kuat juga dorongannya, ya udah tinggal dipenuhi aja. Kalau saya ya enggak ini juga ya, kalau misalnya nikah main ini aja gitu tapi nggak punya mimpi, nggak punya harapan, ya bikin orang tua pusing, nggak ahsan juga. Apalagi anak laki-laki. Kalau misalnya anak laki-laki orang tuanya nggak setuju, saya lebih condong kalau misalnya ada anak laki-laki gini, saya mau nikah nih, akhwatnya udah bersedia walaupun saya belum punya kerjaan atau kerjaan saya cuma segini. Lalu orang tuanya bilang, enggak, kamu harus lulus dulu. Kalau jadi anak laki-laki harus lulus dulu. Itu harus ketaatan kepada orang tuanya itu mutlak. Dia harus mengalahkan mengalahkan ananiahnya, dan ketaatan anak laki-laki kepada orang tuanya itu mutlak. Jadi jangan sampai, kalau saya gini berpikir, jangan sampai ibadah nikah itu kan ibadah madal hayah sepanjang hidup. Itu diawali dengan ketidakridhaan orang tua. Itu akan jadi batu sandungan sepanjang pernikahan. Kemudian yang ketiga, ini orang udah soleh, tapi kok ada aja yang mengganggu. Itu mah di Al-Quran banyak. Makanya kenapa kemudian Allah mengajarkan kita setiap mau tidur baca Al-Mu'awwidzatain sama surat Al-Ikhlas. Kemudian kalau kita mau tidur kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau kita ketemu dengan seseorang di satu tempat, kita datang ke tempat baru, kita baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi dan seterusnya. Itu karena memang potensi itu ada. Direkayasa atau tidak oleh orang gitu, itu akan ada. Tidak ada orang yang merekayasa kita mengirimkan santet atau apa gitu. Tidak ada yang merekayasa. Tapi orang bisa kena gangguan jin itu dengan ain. Iya kan? Ketika orang rajin banget bentar-bentar posting di status WA-nya fotonya lagi gini, lagi gitu, bisa nggak kena gangguan jin? Bisa. Dengan ain. Jangan dikira orang kayak saya yang seliweran fotonya di mana-mana, terus spanduknya di mana-mana, flyernya di mana-mana, di YouTube banyak, banyak, itu potensial kena ain. Saya pernah mengalami fase tiap waktu sholat saya ngantuk. Kalau sholat saya selalu bersin. Sering lupa, ini udah Al-Fatihah apa belum ya? Sering lupa rakaat, saya konsultasikan sekarang Ustaz Bu Sufi kena ain. ya gimana nggak kena ain, foto saya di mana-mana gitu kan. Dan itu nggak bisa dicegah. Kadang-kadang orang saya diundang dalam satu Zoom misalnya gitu, atau ceramah, ada yang ngerekam tiba-tiba dia posting di link YouTube-nya dia sendiri gitu kan. Saya nggak bisa cegah itu. Maka ketika kita menghadapi kemungkinan itu ada atau tidak ada orang yang merekayasa di dalam itu, ya akan ada aja. Sesoleh apapun orang. Jadi nggak jaminan juga. Maka
berlapang dada ketika kita mendapat ujian-ujian seperti itu. Kalau istilah saya gini, pandang takdir itu jangan pandang siapa yang menjadi sebab takdir. Fokus bagaimana cara kita menghadapi takdir, jangan fokus pada penyebab takdir. Saya ambil contoh sederhana. Misalnya siapa? Zahra lagi jalan. Tiba-tiba Habibah naik motor nyelonong, jebret. Kalau kita fokus pada penyebab takdir, maka yang akan muncul adalah kemarahan, kebenciannya Zahra kepada Habibah. Kamu yang mau mata tuh, gitu. Tapi kalau kita fokus pada takdir itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah, ini takdir yang Engkau berikan kepada saya, lalu tarik nafas, kalau kata Dr. Aisyah Dahlan gitu ya, beri ruang otak kita dan perasaan kita dalam hitungan 7, 6 sampai 7. Kalau kita terkena sebuah reaksi, jangan langsung merespon. Dalam hitungan 6 sampai ke 7, diam. Hitungan itu akan memberi kesempatan kepada otak kita untuk menjawab 2 pertanyaan. What, why? Kalau kita sudah bisa menjawab pertanyaan what, why, nanti kita akan bisa menjawab pertanyaan berikutnya, how. Apa ini? Ini adalah takdir Allah. Why? Kenapa Allah memilih saya? Tiba-tiba pas dekat saya motornya Habibah tiba-tiba oleng. Apakah Habibah merencanakan untuk sengaja menabrak Zahra? Nggak mungkin lah, orang teman sekampus misalnya gitu. Tidak pernah ada masalah, atau bahkan jangan-jangan nggak kenal gitu. Oh, Allah ingin dengan musibah ini, saya mendapatkan keuntungan di sisi Allah, bisa mendekatkan saya ke surga. Lalu kalau 2 pertanyaan itu terjawab, kita akan bisa menjawab how. Lalu bagaimana saya merespon takdir ini. Gitu. Itu kecerdasan emosional tingkat tinggi. Harus kita latih. Jadi, nggak usah fokus, ini kayaknya si Anu deh yang ngirim tanah kuburan ini, misalnya gitu. Udah, hadapi aja. Nggak penting buat kita tahu siapa yang menjadi sebab takdir, yang lebih penting buat kita adalah mengetahui bagaimana kita merespon takdir. Sehingga takdir itu memberikan keuntungan kepada kita, baik keuntungan untuk diri kita di dunia, maupun keuntungan kita di sisi Allah nanti di akhirat. Nah, enak tuh. Kalau hidup kayak gitu enak beneran. Enak banget. Ya ringan aja nanti ya. Going lah ya, semua kita berproses ke sana insya Allah. Apa quote berikutnya? Fokus bagaimana merespon takdir, jangan fokus pada penyebab takdir. Nah, nanti di nikahan juga begitu. Begitu nikah, ternyata fokus pada takdirnya, ya Allah, ternyata takdirnya suami saya tuh seperti ini. Berikan saya ilmu, pemahaman, sehingga saya merespon takdir ini dengan benar. Jangan pandang suaminya. Kalau pandang suaminya nanti akan kepikiran, alah suami gue coba kayak orang. Nanti yang dilihat suami orang. Oke? Lanjut sama. Baik, Ustazah, sepertinya pertanyaan Afrian tadi menjadi pertanyaan penutup ya, karena waktunya sudah menunjukkan hampir pukul 10. Oh iya, padahal saya tuh bilangnya saya udah lowbat ya, tapi ternyata 7 menit menjelang jam 10 saya masih mempersiapkan pertanyaan. Padahal ada pertanyaan seru tahu dari Fahmi. Fahmi mau dijawab nggak? Ini sebenarnya masih banyak pertanyaannya. Kalau misalnya mau dijawab satu lagi boleh, tapi kalau misalnya mau kita sudahi, cukupkan juga tidak apa-apa. Nanti kita kumpulkan pertanyaannya. Oke, sementara disudahkan dulu ya.
supaya kita komitmen terus jam 10 kita selesai. Saya juga sebetulnya ini udah wow. Nanti pertanyaan dikumpulkan. Yang kemarin ada 2 pertanyaan. Semoga tadi sudah terjawab. Tapi kalau tidak terjawab nanti saya bikin jawaban dengan VN. Juga yang hari ini, nanti besok kita bisa share ke teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Semoga tidak memuaskan apa yang saya sampaikan, tapi dari yang tidak memuaskan itu semoga Allah endapkan mutiara hikmah di hati kita, sehingga menjadi ilmu yang bisa memperbaiki hidup kita, ibadah kita, dan semoga menjadi amal saleh. Saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, semoga tidak memuaskan. Oke, saya pamit duluan, boleh nggak Salwa? Boleh, Ustazah. Boleh ya? Syukran, Oke. jazakumullah Iya, khair. jazakumullah khair. Maaf lahir batin ya. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua, banyak ya pertanyaan yang belum terjawab. Padahal udah jam 10 kurang, tapi masih banyak banget nih teman-teman masih semangat untuk berdiskusi dan tanya jawab. Tapi tidak apa-apa, nanti kita kumpulkan dan insya Allah akan dijawab via voice note ya, insya Allah. Semoga materi yang tadi disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan tenang aja bagi teman-teman yang tadi bertanya, nanti akan dapat surprise 2 orang. Untuk itu, saya selaku moderator mohon undur diri. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Salwa dan terima kasih juga kepada Ustazah Ewi Sufi Jatiningsih atas materi bermanfaat yang telah disampaikan. Baik, selanjutnya adalah sesi door prize. Sementara kita menunggu pengumuman siapa sih pemenang 2 terbaik ya untuk malam hari ini. Sebentar kita tunggu dari tim panitia sebentar ya. Baik, ternyata udah ada 2 penanya terbaik nih. Yang pertama yaitu Jihan dan yang kedua adalah Afrian. Gimana, ada orangnya nggak di Zoom? Jihan dan Afrian. Wah, Masya Allah. Baik, saya ucapkan selamat kepada pemenang kali ini. Bagi yang belum berhasil, jangan berkecil hati karena masih akan ada door prize dari acara LDK selanjutnya. So, stay tune terus ya. Baik, acara yang selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Weldy Fitra. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menutup acara pada malam hari ini, semoga Allah memberikan keberkahan pada acara kita. Marilah sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi madidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhassyu'ana wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Weldy. Dan alhamdulillah teman-teman, kita telah sampai di penghujung acara. Dengan berakhirnya sesi doa tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada pemateri dan para peserta yang telah menyimak acara dari awal hingga akhir. Dan saya selaku MC menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas salah kata dan perbuatan. Sampai jumpa di seminar pranikah sesi selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa sesi ketiga besok pada asar insya Allah.